Untuk gaya-gaya bahwa gue udah sukses nih. Betul. Untuk nunjukin ke orang-orang. Padahal tuh duit dapat minjem di bank. Nah, kalau Bang saat usaha kita bagus, wah semua bolak-balik nawarin ini. Tapi ketika kita jatuh, emangnya mau nolongin? Enggak juga, nggak mau tahu. Yang penting mana setorannya, kan gitu. Walaupun itu bank syariah. Nah, selagi muda, ada istilahnya habiskan jatah gagalmu. Ibu udah berapa kali gagal, Bu? Kalau Rosella tuh kan bisa di browsing lah manfaat dan lain sebagainya kayak apa. Gitu. Warnanya juga memang merah begitu. Asamnya juga itu dari Rosellanya. Enak, Bu. Mantap. Mantap. Ini haus ya. Kita ada variannya kan ada mangga gedong. Sebenarnya Enak ya, Bu? sebenarnya serinya yang sekarang tuh mangga gedong. Gedong gincu ya? Gedong gincu nih. Ini nggak ada campuran apa-apa ya, hanya Gula, madu. madu ya. Artinya dia tahan lama ini. Harus di refri, harus di kulkas. Jadi kita produksi ini tuh on schedule. Misalnya katakanlah hari ini jadwalnya toko mana ya kita produksi langsung kirim. Jadi stok di rumah produksi nggak terlalu banyak. Beda kayak sirup. Kalau sirup kan kekentalan gulanya 60%. Jadi dia udah awetnya tuh bisa tahan ini gitu. Kalau ini nggak bisa. Nah kalau ini apa namanya? Rosella nih dia berapa lama kalau ibu ngestok di toko nih? Kalau di toko sebenarnya ini kan kita perputaran ini tuh biasanya per minggu ya. Per minggu. Misal minggu masih ada ditarik gitu atau enggak? Enggak, karena kan expiry-nya. Kalau expiry kan kita bisa sampai kalau di posisi di kulkas tuh bisa sampai 6 bulan. 6 bulan. Kalau nggak di kulkas? Kalau di suhu ruang paling 2 bulan. 2 bulan ya. Selain ini apa Bu namanya Rosella rasa apa nih? Variannya. Ini kan itu kan Rosella kan variannya. Michiko tuh ada. Jadi Ibu ada berapa varian? Ada Rosella, mangga gedong, selasi jeruk nipis. Ini yang untuk yang ini. Tapi ada juga yang apa namanya pon-ponnya tuh ada 3 series. Ada ginger lemon honey, ada lemongrass. Lemongrass tuh basicnya serai, ada kunyit asam. Kalau untuk yang ininya yang apa namanya yang produk pon-pon seriesnya. Kalau sirupnya ada 3, sirup pisang susu, hampir kayak merek brand yang udah terkenal itu sama lah sama. Cuman kemasan kita masih menurut. Kita ini ada 2 kemasan, ada yang beling, ada yang plastik. Kalau ini dalamnya plastik untuk pasar online. Kalau yang beling di pasar oleh-oleh, kadang kan ada yang masih fanatik harus beling sih. Pisang susu, Rosella, sama mangga gedong kalau untuk sirup 3 varian. Nah ini kayak gini 1 botol berapa nih? Kalau di pasaran 10.000 ini sih. 10.000 ya? Boleh nanti PWI jadi apa namanya? Ya wes boleh. Iya harus nyetok juga. Apa namanya? Reseller tapi namanya? Reseller. Kenapa tidak? Gitu. Maura barangkali mau ditanyakan? Ibu tadi kan Ibu sempat bahas kalau misalkan usaha itu pasti ada naik turunnya ya Bu. Ada nggak sih Bu tips tertentu dari ibunya? Kadang kita bisa membangun tapi kita tidak bisa melanjutkan itu Bu. Iya banyak kan begitu. Iya. Banyak kan begitu. Gimana kalau tipsnya tuh Bu biar tetap lanjut, tetap bangkit gitu. Kadang kita selesai di tengah aja gak diterusin gitu Bu. Nah begini, ketika kita membangun usaha itu harus ada impian dan targetnya apa. Karena itu yang bikin kita semangat. Mimpi itu penting ternyata Bu ya. Penting banget. Jadi kamu nih bangun usaha ini nih, dreammu apa, pengennya seperti apa, biar kita tuh masih tetap punya ruh saat drop. Karena namanya usaha, nggak ada yang namanya gini terus tuh. Market juga sama, pemasaran pun juga. Mungkin saya aja dulu waktu bikin gerai nasi bakar, 1 tahun pertama, tahun kedua, udah sampai kayak begitu. Tahun ketiga kan tetap drop. Nah, ini juga pola yang biasa saya pelajari dari wirausaha muda. Mereka kadang kan namanya mulai usaha dibangun di tahun pertama kan market nih banyak, udah buru-buru gaya hidupnya berubah, besar pasak daripada tiang. Padahal itu sebenarnya uang modal yang dia pakai untuk lifestyle ya, belum uang keuntungan. Begitu ditambah lagi dia berani akses bank, karena kan kalau penjualannya bagus dan lain sebagainya, track di ininya ini bank juga ngasih. Nah dia lupa bahwa uang itu adalah harusnya kan uang modal usaha. Tapi kadang kebanyakan anak muda jatuhnya tuh itu dibagai lifestyle. Untuk gaya-gaya bahwa gue udah sukses nih. Betul. Untuk nunjukin ke orang-orang. Padahal tuh duit dapat minjem di bank. Nah, begitu omsetnya turun, cicilan kan tetap pusing. collab.
Iya. Akhirnya hilang, blas. Banyak Mas yang kita dampingin juga awalnya usahanya bagus, tiba-tiba hilang. Wah, di sini begini. Hilang tuh maksudnya dia kabur atau gimana? Iya, hilang. Kejar-kejar bank gitu ya. Ya bisa jadi. Atau misalnya ribut dengan investor. Di telepon apa? Kalau online tuh di telepon apa namanya? Diteror sama debt collector. Ada juga yang tadinya usahanya biasa-biasa saja, tapi karena dia konsisten, dia ulet, ya ini tahu-tahu 2 tahun, 3 tahun dia muncul bagus. Ada juga yang memang tadinya tuh bagus, turun hilang, tahu-tahu muncul lagi dengan usaha yang berbeda, dia bisa suksesnya di situ sampai sekarang konsisten. Jadi macam-macam, makanya kan tadi ciptakan impianmu dulu apa, biar kita tuh tetap punya semangat, termasuk target omsetnya. Karena yang bikin kita semangat apa sih? Usaha tuh penghasilannya. Kalau misalnya selisihnya banyak pasti semangat. Tapi kan apakah itu selalu ada? Belum tentu gitu loh. Pasti ada masa pasang surutnya. Nah, menghadapi pasang surut ini ketika kita drop, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh begitu drop tuh tinggalin. Iya. Mayoritas tinggalin, udah tinggal tutup inilah. Nah, tapi ada yang kalau memang dia masih pengen tetap di wirausaha, mulai usaha lagi. Ada juga yang langsung akhirnya pindah haluan, dia cari kerja. Nih, kalau yang kendala yang anak-anak muda nggak jauh-jauh dari situ. Dari sekian puluh yang kita coach ya nggak jauh-jauh gitu loh masalahnya. Jadi masalahnya jangan buru-buru, biar tadi jangan buru-buru kasih beban. Jadi kalau misalnya kita mau baru merintis usahakan pakainya personal loan yang soft loan banget gitu loh. Pakainya dananya dana IMF lah, jangan pakai dana bank dulu. IMF tuh ibu, ya kan? Terus mertua kalau yang udah punya mertua. F-nya apa? Family. Bisa kakak, bisa ini kan? Nggak ngambil kan, suami. Ya, salah satunya kan di family lah. Gitu lah. Jadi itu kan artinya apa, ketika bangkrut pun juga nggak mungkin kamu dikejar-kejar. Jadi untuk bangkit laginya itu lebih gampang. Tapi kalau udah rata-rata yang udah ini keburu-buru ngakses bank, ini begitu omsetnya turun, collab, kadang ngambil cicilan mobil lah, ngambil cicilan inilah, ya, akhirnya mencicil gitu. Begitu. Dan bank kan nggak mau tahu mau rugi nggak mau tahu. Kalau bank saat usaha kita bagus, wah semua bolak-balik nawarin ini. Tapi ketika kita jatuh, emangnya mau nolongin? Enggak juga, nggak mau tahu. Yang penting mana setorannya, kan gitu. Walaupun itu bank syariah. Sama aja. Cuman kalau memang saya juga kan awal ngerintis itu pakai dana bank. Tapi kalau kitanya tadi membangun trust dari awalnya, termasuk dari bank juga sebelum-sebelumnya emang kita nggak pernah ngemplang, suatu saat kita ini mereka juga ngasih solusi kok. Apakah di take over, dikasih modal lagi, tapi kan kalau itu jadi membebani jangan. Atau dia misalnya dikasihkan solusi atau dipindah dulu, jadi jangan sampai juga rusak juga gitu loh. Tetap ada obrolan, tapi ya balik-balik lagi konsekuensinya kan tetap harus bayar intinya makan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya untuk para pemula disarankan kalau mulai usaha gunakan dana, kalau bisa ya kayak bikin saham aja dulu, patungan sama teman-teman gitu loh. Jadi kan kecil tapi banyak akhirnya jadi. Kalaupun sampai bangkrut pun ya nggak bikin langsung collab gitu loh. Atau paling tidak yang berbasis jasa ya. Kalau jasa kan tanpa ngeluarin duit. Iya, atau misalnya ini tadi kalau saya sih bilang kalau untuk tahap awal jualan. Karena apa? Itu adalah ini pertama. Orang tuh kalau udah bisa jual, produk tuh bisa diciptain. Nih, kita nih bisa jual. Ketika ada peluang, oh ini produk ini lagi laku, nyari nggak? Tinggal nyari produknya, gitu loh. Oh iya, betul. Dan itu lebih gampang. Yang jual itu lebih besar keuntungannya daripada produsen. Saya nih ya, produsen untuk naikin harga aja mesti ngitung. Mau naikin harga di pasaran, naikin 10% aja. Hitung-hitung karena efeknya apa? Di end usernya pasti tinggi. Kita naik 10% dari pabrik. Maksudnya dari ini ya, begitu dilempar ke pasar itu bisa 50% mas, naik di pasarannya ke end usernya. Tapi kalau misalnya penjual suka-suka aja, kalau penjual kan mana trennya kita jual dapat keuntungan ini enggak ini ganti produk lagi. Iya. Nggak perlu mempertahankan. Jadi strateginya pun beda. Ketika kita bisnis di dunia industri, di dunia jasa itu beda gitu. Termasuk di dunia trading, maksud perdagangannya itu beda. Kalau perdagangan mah
lagi musimnya katakanlah bola, jualan apa baju bola. Lagi musimnya Agustusan, jualan bendera. Lagi musimnya apa lagi, jualan itu. Gitu loh, nggak ibaratnya mana nih yang bikin traffic keuntungan lumayan gitu loh. Tapi kalau diproduksi ya nggak bisa. Harus itu benar-benar kita bisa bertahan sekian belas tahun tuh. Tentunya juga berkat support dari konsumen kan gitu loh. Ya. Kalau udah nggak ada konsumennya nggak mungkin produksi lagi kan, itu kan gitu. Benar. Dan itu cara strategi untuk bertahannya akan berbeda. Nah, selagi muda ada istilahnya habiskan jatah gagalmu. Karena mulai usaha tuh nggak mungkin nggak gagal, karena pengalaman paling bagus itu ketika kita bangkrut, ketika kita gagal. Ibu udah berapa kali gagal, Bu? Nggak kayak itu, nggak kayak itu. Banyak, Bu. Saya tuh usaha tuh Mas, mungkin dulu tuh udah hampir mungkin semua usaha yang halal ya, itu sudah saya lakuin gitu. Dari mulai jualan baju, warungan, dari mulai bikin warnet, udah ini. Dicobain semua? Iya. Dan semuanya gagal? Ya, begitu tidak menguntungkan ya sudah. Tinggal. Gitu loh. Ibarat lagi. Iya. Nah, karena itu bukan produsen ya, tapi kalau produsen dia harus berkreasi bagaimana. Saya baru belajar tentang usaha yang benar itu ketika mulai ngerintis produsen. Oh, cara bertahannya, cara marketingnya, cara ini ternyata beda gitu. Dan ini memang udah jadi ibaratnya kan usaha rintisan ini. Nah, setelah kita dikenal sebagai siapa, sebagai pengusaha apa, untuk membuka peluang usaha lain itu lebih mudah. Karena trust orang juga udah terbangun gitu loh. Saya bikin tour travel, saya udah punya market. Iya. Gitu kan. Apa nama tour travelnya? Ebil Tour. Ebil Tour. Kalau Toyo ada yang bertanya? Harusnya sih ketua ya masalah di PWI itu nyetok gitu. Samping untuk pemasaran juga kan teman-teman wartawan itu juga kan butuh minuman. Siap. Nanti saya borong minumannya. Promosi.